Nyuwun tulung diwedharke makna sebenarnya dari syariat, thariqat, hakikat dan makrifat secara umum, secara gamblang untuk masyarakat awam seperti saya nih. Pemahaman sederhana ya. Nggih. Ya memang agama Islam itu adalah hidayah Allah sebagai rasa welas asihnya Dia kepada umat manusia. Lah hidayah Allah dalam ajaran agama itu bisa berwujud syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Makna yang terkandung di dalamnya kita akan mengingat satu unen-unen Jawa. Syariat mawa tata, thariqat mawa cara, hakikat mawa rasa. Lah makrifat itu rasane rasa, rahasianya rasa, roh so namanya. Jadi kalau makrifat mawa roh so. Adapun yang disebut syariat itu mawa tata, maknanya adalah syariat itu adalah petunjuk Allah dalam wujud tata aturan. Tata aturan yang mengatur manusia agar hidupnya lebih tertata, hidupnya lebih terkendali, hidupnya lebih teratur. Itu fungsinya adalah supaya manusia tidak terjerumus pada satu sistem ketidakteraturan atau chaos. Chaos, ini ya bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Nah, apa yang diatur? Perbuatannya, ucapannya, terus hubungannya dengan Tuhan, itu tata aturan beribadah. Hubungannya dengan alam, tata aturan berhubungan dengan hukum-hukum alam. Berhubungan dengan yang bersifat kemanusiaan, tata aturan pernikahan, tata aturan perdagangan, tata aturan bisnis, tuh, tata aturan apa saja di dalam syariat itu akan tergandung tata aturan seperti itu. Makanya syariat iku mawa tata. Nah selanjutnya thariqat itu mawa cara. Maksudnya adalah bahwa thariqat itu setelah manusia itu hidupnya sudah teratur, tertata, maka level selanjutnya adalah bagaimana manusia itu beribadah, menjalani hidup dan kehidupan, berhubungan dengan makhluk lain, berhubungan dengan alam semesta, berhubungan dengan Tuhan itu menjadi satu perjalanan untuk semakin hari, semakin bulan, dari waktu ke waktu, tahun ke tahun sampai dia meninggal itu sebagai satu perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, thariqat itu secara bahasa aja namanya jalan. Jalan apa? Jalan menuju Tuhan. Jadi thariqat itu adalah hidayah Allah agar semua yang ada di alam semesta ini kita jalani, kita lalui sebagai satu proses memperjalankan diri untuk semakin dekat dan dekat kepada Allah. Lah hakikat itu mawa rasa. Setelah jenengan teratur dengan syariat, diperjalankan dekat dengan Tuhan, dengan Allah itu dengan thariqat, maka panjenengan akan merasakan bagaimana sih dekat dengan Tuhan itu rasanya. Tuh, dari rasa ke rasa kedekatan diri kepada Tuhan, itu akan menemukan satu hakikat. Hakikat apa? Hakikat hidup, hakikat mati, hakikat ibadah,
hakikat berhubungan dengan orang lain, hakikat berhubungan dengan alam semesta, berhubungan dengan makhluk lain, itu kita akan menemukan istilahnya inti. Apa sih kita ini hidup di dunia ini, intinya apa? Itu. Nah, setelah kita menemukan dari rasa ke rasa itu, nanti menemukanlah makrifat. Lah makrifat itu efek dari rasa dekat kita kepada Allah itu akan tersibaklah rahasianya rahasia. Ada rahasia di atas rahasia. Ada rahasia di dalam rahasia. Itu terjadi satu proses kasyaf atau terbukalah hijab. Terbukalah tabir antara diri kita dengan Allah, diri kita dengan Tuhan. Akhirnya terjadilah satu level musyahadah. Nah, musyahadah itu kita bisa menyaksikan rahasia-rahasia Tuhan yang tersebar di belantara alam semesta ini, yang tersebar di belantara semesta diri. Itulah yang disebut makrifat, atau istilah mudahnya ma'rifatullah. Kita bisa menyibak rahasia-rahasia Tuhan dalam diri kita melalui hati yang di dalamnya terkandung satu inti yang disebut rasa. Rasa itu apa? Rasa yang selalu dekat dengan Tuhan, yang akhirnya kita terjadi satu penyibakan tabir rahasia dengan Tuhan. Seperti itu, Mas. Rahasianya apa? Istilahnya istilah mudah dan sederhananya seperti itu. Jadi sebenarnya dari penjelasan panjenengan niki wau nggih. Penting nggih sakjenipun nggih untuk mempelajari thariqat niku nggih Gus. Iya, kalau nggak belajar thariqat ya memang kita hanya seperti apa ya, sifat hayawaniyah nggih. Manusia kan punya sifat hayawaniyah ya, karena sifat hayawaniyah niku kan tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Lah nanti ditata dengan aturan-aturan itu. Lah kalau kita sudah menjadi manusia yang sadar atas kemanusiaannya sendiri, ya itu dalam Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Jadi hakikat manusia itu kan dan jin kan untuk menyembah Tuhan. Lah kalau kita hanya syariat saja, tidak belajar thariqat, ya semua ibadah kita hanya untuk menggugurkan kewajiban bahwa kita sebagai makhluk yang taat aturan. Tapi kalau yang namanya thariqat, ya bagaimana itu semua kita jalani untuk bisa berjalan menuju dekat dengan Tuhan, supaya nanti di kematian kita, di titik akhir umur kita itu, kita di level terdekat kayak gitu. Syukur-syukur bisa menyibak hakikat. Nah itu, dan terjadilah satu makrifat itu tadi. Ya penting sekali, Mas. Ya. Dan dari penjelasan panjenengan saya mendapatkan titik bahwa ternyata syariat, thariqat, hakikat dan makrifat itu tidak bisa dipisahkan ya satu sama lain ya, itu saling terkait ya. Saling terkait. 4 unsur itu semuanya hidayah. Jadi nggak bisa ya kita cuma melakukan apa tadi? Misalnya saya sudah orang thariqat nih, syariat nggak penting, itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetap di dalam thariqat pun, di dalam tata cara itu pun ada aturan-aturan juga. Itu saling kait-mengkait dan tidak bisa dipisahkan. Di dalam thariqat pun ada syariatnya juga, ada hukum-hukum perjalanan. Seperti itu. Hakikat pun itu ada level-levelnya, ada thariqatnya, seperti itu. Dan makrifat pun ada kelas-kelasnya, ada makom-makomnya, seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Keempat-empatnya itu adalah hidayah Tuhan. Tapi ya manusia kan kadang bisanya hanya syariat dulu, bisa thariqat aja, ada makrifat. Ya itu tergantung si personal atau si fulan, si manusia itu sendiri. Yang jelas itu semuanya adalah hidayah Tuhan. Monggo mau ambil
semua atau ambil beberapa saja. Nah, itu akan menentukan kualitas dia hidup beragama seperti itu. Kalau masalah thorikot ini apakah dalam agama lain ada juga Gus thorikot ini Gus? Ada. Oke. Di dalam Jawa itu kayak thorikot kan istilahnya tirakat. Ya semuanya ada. Agama Islam, Nasrani, agama Hindu, Buddha, Yahudi, agama Cina, agama Jawa. Ya kita nggak bicara agama ya. Satu istilahnya ajaran Jawa, saya nggak bicara agama ya. Itu pun ada hukum-hukumnya, tata aturannya, ada thorikotnya, istilahnya tirakatnya, bagaimana proses berjalan menuju Tuhan, ada proses hakikat hidup itu kayak apa, semuanya ada. Cuman ya itu cuman beda warna saja, beda sebutan atau istilahnya beda merek ya, seperti itu. Tujuannya tetap sama ya? Tujuannya tetap Tuhan, tetap pencipta alam semesta ini yang menguasai jagat raya ini dan mengatur semua ini, seperti itu. Nah, betul Gus. Jadi tujuannya sama, tapi tidak bisa disamakan dalam prosesnya. Tidak bisa disamakan karena warna-warnanya beda. Tapi kalau nanti dicampur aduk, ya nanti jadi berubah warna. Ya, Perang bareng. ya nggak bisa perang, tapi dalam diri sendiri itu terjadi gesekan nanti. Karena kalau kita mengambil dua unsur yang berbeda, nanti kita jadikan satu, nanti akan ada benturan, ada gesekan dalam diri kita sendiri. Nah, tapi juga ada sebagian kesamaan. Nah, kalau ada kesamaan itu, istilahnya kita ambil jumbuhnya, kita ambil istilahnya titik temunya, itu bisa. Tapi kalau disamakan warnanya enggak bisa. Kita hanya bisa ngambil titik temunya, tapi kita tetap disiplin dalam koridor apa yang kita anggap paling cocok dengan hati kita, paling cocok dengan diri kita. Pakai jalur agama apa? Seperti itu. Enggak bisa sampai pakai Nasrani tapi sekaligus Islam, enggak bisa. Yang kita bisa ambil hanya titik temunya. Ya, contohnya apa titik temunya? Budi pekerti, kehusukan, penjiwaan, keakraban dengan Tuhan, kan seperti itu. Itu titik temunya kayak gitu. Jadi terakhir Gus, saya pernah baca bahwa di Jawa itu ada suatu kepercayaan atau cara leluhur kita untuk beribadah atau mengagungkan Allah atau Tuhan lah ya. Itu namanya kapitayan. Terus di Sumatera itu ada Parmalin, di Kalimantan itu ada Kahayangan gitu. Itu berarti sebenarnya sebelum masuknya agama Islam, Nasrani, bahkan mungkin Hindu Buddha, kita di tanah leluhur kita ini sudah ada ya ajaran-ajaran seperti ini ya Gus ya? Ya ada. Kalau enggak ada ya, kalau enggak ada tata aturan, tidak ada istilahnya perjalanan untuk mencapai kekhusukan, untuk mencapai kerapan dengan Sang Pencipta, ya sudah lama toh tanah Nusantara ini hancur. Karena kalau manusia enggak diatur dengan tata aturan, kan dia sifat hayawaniyahnya kan muncul. Isinya cuman saling benturan, saling gesekan, dan parahnya saling berperang, dan akhirnya terpecah belah. Lah di situ akhirnya ya istilahnya manusia ya tidak berkembang biak dengan baik. Ya pasti ada itu, ada tata aturan yang mengatur manusia. Itu aslinya, yaitu aslinya muncul dari dalam diri manusia. Itu memang sudah ada satu sifat dasar bahwa dia itu berketuhanan. Itu aslinya semuanya manusia punya dasar itu. Tapi karena belum terjemah agama, lah potensi-potensi itu akan muncul dalam warna-warna tertentu yang sesuai dengan sistem kedaerahan tertentu, seperti itu. Ya, jadi jangan dilupakan nggih,
syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu adalah sesuatu yang saling kait-mengkait, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibenturkan. Dan juga tidak bisa dianggap ini sesat, ini tidak sesat. Nah, itu urusan pribadi lagi ya, seperti itu. Kalau sudah urusan pribadi, karena dia tersembunyi, tidak akan terbentur. Tapi kalau sudah urusan berjamaah dan berhubungan dengan jamaah lain, itu bisa terjadi benturan, bisa terjadi gesekan. Tapi karena semuanya memegang tata aturan dan budi pekerti masing-masing, ya insya Allah benturan itu tidak akan ada. Jadi, seperti itu. Dari penjelasan yang terakhir ini, betul saya simpulkan bahwa untuk tingkat makrifat itu udah urusan pribadi dan tidak bisa diceritakan, tidak bisa dibilang aku ini sudah makrifat gitu. Oh, enggak bisa, itu enggak bisa. Kalau makrifat itu sudah rahasianya rahasia ya. Jadi kalau sudah rahasianya rahasia, kalau dibuka ya namanya sudah bukan rahasia lagi. Itu adalah rahasia pribadi kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Enggak bisa kita florkan. Kalau diflorkan ya nanti kembali lagi kepada apa istilahnya pengetahuan-pengetahuan yang bisa menjadi satu benturan dan gesekan. Itu adalah satu titik ekstase, itulah istilahnya suatu lompatan kesakralan yang bersifat gaib berhubungan dengan Tuhan, dan di situ bisa membimbing si pribadi manusia itu untuk hidup dan berkehidupan. Jadi, seperti itu. Jadi kita nggak akan bisa mengetahui bahwa seseorang itu sudah makrifat atau belum. Ya, ada ciri-ciri khusus ya? Tidak ada ciri-ciri khusus, itu pun hanya bisa dicium dan diraba oleh sesama makrifat. Jadi kita harus bisa sudah sampai ke tingkat makrifat untuk mengetahui orang itu makrifat. Iya, makanya ada kata la ya wali lal wali kan seperti itu, tidak akan tahu dia itu seorang aulia kecuali seorang aulia. Tapi itu terlalu tinggi ya dasar itu. Tapi yang jelas jenengan saya tidak akan bisa paham orang itu sudah di tingkat makrifat atau belum kecuali kita juga sudah makrifat. Seperti itu. Tidak bisa orang tersebut makrifat dihukumi dengan orang yang di tataran masih tarekat, masih syariat, seperti itu. Itu bukannya apa, tapi beda kelas, beda makom, beda soft, seperti itu Mas. Ya, insya Allah paham ya, sederhana yang penting paham.